Halo, kita kembali berjumpa dalam pelajaran kita mengenai pokok ajaran dari Rasul Paulus. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas dua pokok ajaran yang penting, yaitu ajaran Rasul Paulus mengenai hukum dan juga mengenai Abraham. Dan hari ini kita akan membicarakan dua pokok ajaran Paulus lain yang penting, yaitu ajaran Paulus mengenai anugerah atau grace dan juga ajaran Rasul Paulus mengenai the cross atau salib Kristus. Nah, yang pertama mengenai anugerah. Anugerah adalah konsep yang penting di dalam tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus berulang kali memperlihatkan bahwa manusia diselamatkan karena anugerah. Nah, konsep mengenai anugerah adalah konsep yang penting, namun seringkali dipahami berbeda dari konteks di mana Rasul Paulus berbicara di zamannya. Di zaman kita sekarang, kita seringkali berpikir bahwa yang namanya anugerah itu adalah sesuatu yang didapatkan seseorang secara cuma-cuma tanpa memperhitungkan respon yang diberikan oleh penerima anugerah tersebut. Kita di dalam membicarakan anugerah seringkali menggunakan kerangka berpikir yang lebih filosofis ketimbang menggunakan konteks latar belakang di zamannya. Nah, waktu kita membicarakan mengenai konsep anugerah, kita dibantu oleh seorang ahli bernama John Barclay. Dia menulis sebuah buku yang sangat signifikan, yaitu mengenai konsep gift atau anugerah di dalam Alkitab, khususnya dalam tulisan-tulisan Paulus. John Barclay menggali dari konteks abad pertama Masehi bagaimana konsep gift itu dipahami. Dan kita belajar bahwa ternyata di dalam dunia abad pertama Masehi ataupun dunia Alkitab, dalam dunia Perjanjian Baru, kita mengenal bahwa konsep anugerah sedikit berbeda dengan konsep anugerah yang kita sebut di zaman sekarang. Di waktu itu, ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan baik, itu disebut sebagai anugerah. Dan di zaman itu, sebuah perbuatan baik atau anugerah yang diterima seseorang sepatutnya seharusnya direspon dengan sikap yang sama terhadap orang lain. Nah, itulah konsep yang disebut sebagai anugerah oleh orang-orang di zamannya. Nah, jadi di abad pertama Masehi, seorang yang mendapatkan anugerah tidak bisa dia bersikap cuek, dia tidak merespon anugerah yang dia terima dengan sikap yang pantas. Ya, itulah sebabnya maka Rasul Paulus misalnya saja dalam surat Roma, dia berulang kali berbicara mengenai karya keselamatan. Dia berulang kali berbicara mengenai anugerah Tuhan. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2, setelah membicarakan mengenai anugerah yang diterima oleh orang percaya, maka Rasul Paulus menegaskan bahwa dia berkata, karena itu kita harus mempersembahkan tubuh kita. Nah, jadi anugerah yang kita terima itu haruslah direspon dengan sikap yang pantas. Dan sikap yang pantas yang seorang perlu lakukan adalah apa? Adalah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita menerima anugerah yang besar dari Tuhan, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang penerima anugerah? Yang dia harus lakukan adalah dia harus menjadi orang yang belajar menaruh kemurahan hati kepada orang lain, belajar melayani sesama, belajar melayani gereja Tuhan, belajar melayani orang-orang yang juga dicipta oleh Tuhan. Nah, itu konsep anugerah. Dan Rasul Paulus di dalam tulisan-tulisannya menegaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Tapi itu adalah satu sisi dari ajaran Rasul Paulus. Ajaran lain yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan adalah respons terhadap anugerah ini. Maka di dalam surat-surat Paulus kita tidak pernah menemukan bahwa Rasul Paulus hanya berbicara mengenai anugerah dan kemudian berhenti di sana. Tidak. Tapi Rasul Paulus kemudian selalu berbicara anugerah dan tanggung jawab orang percaya yang menerima anugerah tersebut. Yaitu misalnya saja dalam surat Efesus kita membaca bahwa orang-orang percaya diminta menjadi anak-anak terang. Orang-orang percaya diminta memiliki kehidupan yang baru. Itu adalah contoh konsep Rasul Paulus terhadap anugerah. Dan selanjutnya juga yang penting adalah konsep Rasul Paulus tentang salib atau the cross. Rasul Paulus memandang kematian Yesus, kebangkitan Yesus, salib Kristus adalah aspek utama di dalam karya keselamatan. Bahkan kalau kita membaca di dalam surat Roma, berulang kali dia menggambarkan bahwa pendamaian
yang manusia terima, pendamaian antara manusia dengan Tuhan, itu terjadi karena salib Kristus. Rasul Paulus menegaskan, dia menunjukkan bahwa manusia adalah seteru Allah. Manusia memusuhi Allah dan manusia tidak bisa membangun relasi dengan Tuhan, dan sebagai akibatnya maka manusia hidup dalam dosa, manusia hidup di dalam ketidaktaatan, dan manusia jatuh dalam penghukuman. Dan satu-satunya cara supaya manusia hubungannya dipulihkan oleh Allah, maka salib Kristus adalah jawabannya. Melalui kematian Yesus maka manusia diperdamaikan. Manusia diperdamaikan dengan Allah, relasinya dipulihkan, maka manusia menjadi anak-anak Allah. Tetapi yang unik adalah Rasul Paulus juga menegaskan, mengajarkan bahwa setelah orang-orang percaya menerima pendamaian dengan Allah, maka orang-orang percaya kemudian harus mengalami pendamaian dengan sesamanya. Maka jikalau kita membaca surat Kolose misalnya, atau surat Efesus misalnya, Rasul Paulus membicarakan bahwa rekonsiliasi dengan Allah itu membuat rekonsiliasi dengan sesama. Rasul Paulus menegaskan bahwa kamu yang dahulu jauh telah dibuat dekat menjadi satu dengan orang-orang percaya dari kelompok Yahudi. Nah, Rasul Paulus membicarakan ini ketika dia berbicara kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Dan Rasul Paulus berulang kali menegaskan bahwa di dalam Kristus, di dalam salib Kristus tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi perbedaan yang didasarkan pada kelebihan kesukuan orang-orang tertentu. Tetapi Rasul Paulus menegaskan di dalam Kristus semua adalah satu. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan kecuali di dalam Kristus. Nah, itulah dua pandangan yang penting dalam tulisan Rasul Paulus tentang gift, tentang cross, yang kita harus pahami ketika kita akan membaca surat-surat Rasul Paulus. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekalian.